Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahita Amalia dari MP Kelas A Digital Marketing. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menentukan ide, naskah, storyboard, dan juga breakdown shoot. Yang pertama yaitu tentang menentukan ide. Ide merupakan sebuah gagasan, rencana, pendapat, skema, atau sebuah metode. Tahapan pertama yaitu menentukan ide dan konsep. Ide merupakan gagasan awal. Ide dapat diperoleh bisa dari imajinasi, hobi, pengalaman, buku, film, atau juga dari lingkungan sekitar. Setelah menentukan ide, kita dapat mengembangkannya menjadi sebuah konsep. Kita dapat menentukan siapa saja target penontonnya dan pesan apa yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu naskah. Umumnya naskah berbentuk beberapa lembaran yang perlu dikoreksi sebelum dipakai. Naskah akan menjelaskan mengenai tema dan isi yang dapat diterima oleh penonton. Definisi atau pengertian naskah merupakan cerita yang diuraikan dengan urutan adegan demi adegan yang dilengkapi dengan tempat, latar, keadaan, dialog, dan juga seringkali ada penokohan di dalamnya. Tulisan pada naskah tersebut disusun secara sistematis dalam konteks struktur dramatis sehingga menjadi acuan dalam proses produksi. Pengertian naskah bisa disebut sebagai dasar sebuah cerita baik dalam film maupun dalam pementasan pada teater. Biasanya pengertian naskah ini dibuat secara dramatis dan menampilkan mengenai setting waktu, setting tempat, kondisi, dan berbagai dialog dari beberapa tokoh yang ada di dalamnya. Kemudian tata cara penulisan naskah. Yang pertama, menentukan tema. Penulis harus terlebih dahulu menentukan tema atau ide apa yang akan dipilih sebagai dasar atau landasan menulis naskah. Biasanya tema atau ide terangkat dari suatu topik sederhana dan singkat. Misalnya yaitu tentang percintaan. Kemudian penulis akan melakukan tahap selanjutnya untuk menulis naskah dengan tema percintaan. Yang kedua yaitu menetapkan premis. Premis yang dimaksud yaitu sebuah kalimat yang secara umum menggambarkan tentang tema cerita yang dituliskan atau lebih detail yang lebih spesifik dibandingkan dengan tema. Misalnya tadi tema yang diambil itu tentang percintaan, maka percintaan terhadap siapa yang diangkat dan juga bagaimana strukturnya. Kemudian yang ketiga menyusun plot atau kerangka. Dari detail yang sudah dibuat dari tema dan juga premis, kemudian penulis mengembangkan menjadi susunan atau rangkaian kerangka cerita yang terdiri dari pendahuluan, konflik, klimaks, solusi, dan juga kesimpulan. Dari poin yang telah disebutkan tersebut, penulis bisa melanjutkan dengan menulis naskah berdasarkan poin-poin yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu sinopsis. Sinopsis merupakan gambaran cerita yang harus dibuat berisi mengenai ringkasan atau gambaran singkat dari naskah yang ditulis menggunakan bahasa yang menarik, lugas, jelas, dan juga tidak bertele-tele. Sinopsis ini bertujuan sebagai pengantar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis naskah. Yang pertama ada naskah spontan. Naskah spontan dibuat atas inisiatif dan kemauan dari penulis, sehingga tidak ada paksaan atau perintah dari pihak luar yang mempengaruhi penulis untuk menulis naskah tersebut. Artinya, penulis menulis murni atas keinginan sendiri atau berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri. Karena sifatnya inisiatif, maka naskah spontan harus melalui proses seleksi dan evaluasi terlebih dahulu sebelum diterbitkan oleh penulis. Yang kedua, naskah pesanan. Naskah pesanan sederhananya yaitu naskah yang dipesan oleh penerbit. Keuntungan yang didapatkan oleh penulis naskah pesanan adalah naskah yang ia tulis sudah pasti akan diterbitkan karena memang dibutuhkan oleh penerbit. Selain itu, keuntungan lainnya bagi penulis naskah pesanan yaitu naskah yang sudah selesai akan diterbitkan tidak lama setelah naskah tersebut diberikan ke penerbit. Penulis naskah pesanan juga dituntut harus ahli dan memahami berbagai isu dan tema yang akan ditulisnya. Terlebih lagi, biasanya naskah pesanan ini harus cepat selesai. Isinya harus tepat dan seharusnya tidak terlalu lama dalam pengerjaannya.
Selanjutnya yang ketiga yaitu naskah yang dicari editor. Sifatnya, naskah ini hampir sama dengan naskah pesanan. Bedanya ini dari editor. Naskah yang dicari editor biasanya akan disesuaikan dengan kontrak penerbitan sehingga aturan antara penerbit, editor, dan juga penulis jelas. Yang keempat yaitu naskah terjemah. Naskah terjemah merupakan naskah yang berasal dari bahasa asing dan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Biasanya penerbit meminta penulis atau mencari penulis yang mahir menerjemahkan teks dengan bidang naskah yang akan diterjemahkan. Ada dua jenis naskah terjemah, yaitu naskah bebas hak cipta dan juga naskah yang masih terikat hak cipta. Biasanya yang bebas hak cipta, penerbit tidak perlu membayar biaya kepada penulis aslinya. Sementara itu, untuk yang masih terikat hak cipta, penulis biasanya harus mengeluarkan biaya sebagai izin. Untuk yang kelima ada naskah sayembara. Naskah sayembara ini biasa juga disebut dengan lomba atau ajang menulis. Sayembara ini biasanya dibuat oleh penerbit untuk mendapatkan penulis-penulis baru. Naskah sayembara dilakukan untuk berbagai jenis naskah. Misalnya naskah kumpulan cerpen, novel, puisi, bahkan naskah mengenai informasi dan pengetahuan. Prosedur yang ditetapkan penerbit biasanya jadi acuan penulis mana yang kira-kira sesuai dengan kriterianya dan naskahnya bisa diterbitkan. Dan yang terakhir yaitu ada naskah kerjasama. Naskah kerjasama yaitu naskah yang diterbitkan atas dasar persetujuan atau kerjasama yang dijalin penerbit dengan lembaga atau institusi atau instansi tertentu. Biasanya instansi tertentu tersebut akan memberikan naskahnya kepada penerbit untuk diterbitkan. Materi selanjutnya yaitu storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard adalah sebuah papan cerita atau outline untuk membuat video. Bentuknya mirip seperti komik yang terdapat berbagai ilustrasi. Di dalamnya, kita dapat menyusun gambar yang membentuk rangkaian cerita. Pada masing-masing gambar, kita dapat menyertakan beberapa keterangan yang lebih detail. Misalnya sudut kamera, pencahayaan, transisi, dialog, dan juga lainnya. Dan ini merupakan contoh software untuk membuat storyboard, yaitu Storyboard.net. Dan ini adalah contoh storyboard. Apa saja sih fungsi storyboard? Yang pertama, menjadi acuan saat proses pembuatan video. Dalam proses pembuatan video, storyboard berfungsi sebagai patokan atau acuan pembuatan. Mulai dari apa saja adegan yang dibutuhkan, sudut pandang pengambilan adegan agar sesuai dengan tujuan, hingga waktu pelaksanaan produksinya. Kemudian yang kedua, membuat proses produksi lebih efisien. Kalau kita sudah memiliki storyboard, proses pembuatan video akan menjadi lebih efisien. Kenapa? Karena kita sudah memiliki acuan dalam pembuatan video. Misalnya, jika membutuhkan pencahayaan yang natural, kita bisa mengatur pengambilan gambar pada siang hari, atau bisa juga dengan menata kamera di sudut tertentu yang sudah tercatat di storyboard. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memudahkan komunikasi. Storyboard juga sangat diperlukan bagi kita yang akan bekerja sama tim, yaitu bisa lebih memudahkan untuk menyampaikan ide-ide ke rekan tim yang lain. Selain itu, catatan yang detail akan membuat konsep video mudah dipahami. Bahkan dengan storyboard, kita bisa sekaligus mengevaluasi konsep video kita. Jika masih ada yang kurang, maka rekan kerja bisa memberikan ide tambahan atau mengkoreksi ide dari video tersebut. Materi yang terakhir yaitu mengenai breakdown shoot. Penguraian tiap adegan dalam skenario menjadi daftar yang berisi sejumlah informasi tentang segala hal yang dibutuhkan untuk pengambilan gambar. Proses ini dilakukan agar bisa mengetahui rincian kebutuhan syuting, termasuk biaya yang dibutuhkan serta pengaturan jadwal syuting. Untuk membuat script breakdown, yang dibutuhkan adalah script breakdown sheet.
yang berisi informasi tentang adegan yang ada pada film. Segala keperluan syuting untuk tiap adegan diuraikan dalam satu lembar breakdown sheet. Dan ini merupakan contoh script breakdown sheet. Terdapat date, yaitu bagian ini dicantumkan tanggal saat script breakdown sheet ini diisi. Kemudian ada script version date. Waktu yang dicantumkan adalah tanggal versi skenario yang dipakai untuk menyiapkan syuting. Kemudian ada production company, yaitu bagian yang mencantumkan nama atau nomor telepon dari production house yang memproduksi film tersebut. Kemudian ada breakdown page number, yaitu nomor halaman dari lembar breakdown yang dibuat. Ini membantu mengontrol apakah telah menyelesaikan pekerjaan adegan demi adegan secara berurutan. Biasanya nomor halaman ini sama dengan nomor adegan, kecuali jika satu adegan membutuhkan 2 atau lebih lembar breakdown. Kemudian ada location or set. Ini dicantumkan lokasi sesuai dengan skenario. Ini diperlukan untuk memudahkan identifikasi antara satu adegan dengan adegan lainnya. Yang perlu diingat, bisa saja lokasi syuting berubah dengan apa yang direncanakan dalam skenario. Kemudian ada day or night. Bagian ini menandakan waktu adegan untuk siang hari atau malam hari. Kemudian ada cast. Pada bagian ini menuliskan semua pemeran yang melakukan dialog, termasuk juga peran pendukung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.